Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan kajian kita tentang mukminah yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan membahas kali ini adalah Maryam binti Imran alaihissalam. Maryam binti Imran seorang pemimpin kaum wanita Bani Israel. Ada pendapat yang mengatakan pemimpin seluruh wanita dunia. Satu-satunya wanita yang disebut berulang-ulang dalam Al-Quran. Pemimpin kaum wanita Bani Israel di surga. Ada juga yang mengatakan pemimpin seluruh wanita di surga. Allah SWT berfirman, yang artinya, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang sama dengan kamu. Quran Surat Ali Imran ayat 42. Rasulullah SAW bersabda, Fatimah adalah pemimpin wanita penghuni surga apabila tidak ada Maryam binti Imran. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Hakim, dan Tabrani. Dalam hadis lain, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Huwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asya binti Mazahim istri Fir'aun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, At-Talawi, Ad-Diya dengan sanad dari Ibnu Abbas. Dalam hadis lain, sebaik-baik wanita Yahudi adalah Maryam dan sebaik-baik wanita Islam adalah Khadijah. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Manaqib Al-Ansar. Dalam hadis lain, laki-laki yang sempurna banyak, tapi tidak ada wanita yang sempurna kecuali Maryam binti Imran dan Asya istri Fir'aun. Keutamaan Asya dengan wanita lain seperti keutamaan roti yang diberi kuah dengan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadail As-Sahabah. Maryam lahir dari keluarga dan lingkungan muslim. Bapaknya adalah Imran, seorang sesepuh Bani Israel. Ibunya bernama Hannah binti Fakud bin Kunbul. Keduanya telah memberikan pelajaran sangat berharga kepada kita dalam pendidikan anak. Bersama dengan suaminya, Hannah memberikan pendidikan kepada anaknya Maryam. Meskipun Imran meninggal dunia ketika Hannah sedang hamil. Pelajaran pertama, niat yang baik untuk mendapatkan anak yang saleh, selalu beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari ibadah selain kepadanya. Niat seperti itu tidak dijumpai kebanyakan orang tua yang mengharapkan mendapatkan anak. Kebanyakan orang tua bertujuan untuk mendapat hiburan, bermain, kebahagiaan candaria, mendapatkan bagian warisan lebih banyak, atau menghilangkan kesunyian dalam rumah tangga. Pelajaran kedua, memohon kepada Allah agar anaknya dijadikan anak yang saleh dengan permohonan yang memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 35 yang artinya, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menajarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hannah menggunakan kata Robi bukan Allahumma atau ilahi, karena permintaannya berkaitan dengan pendidikan atau tarbiyah. Rabb artinya zat yang maha memelihara dan mengurus makhluknya. Sebagaimana setiap mukmin apabila berdoa menyebut Tuhannya dengan menggunakan salah satu asmaul husna yang berkaitan dengan permohonannya, seperti Ya Rahim, Irhamni. Wahai zat yang maha pengasih, berilah kasih sayang kepadaku. Atau Ya Ghafur, Ighfirli. Wahai zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Kemudian disambung dengan menyebutkan asmaul husna yang berkaitan dengan keinginan dari doanya.
yaitu innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika melahirkan anak wanita, dia tidak kecewa atau marah. Tapi Hannah kembali mengadu kepada Allah dengan menggunakan kata Rob. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 36, yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak wanita. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak wanita. Doa ini menunjukkan bahwa Hannah menyerahkan kepada Allah dalam pendidikan atau tarbiyah anaknya. Pelajaran ketiga, Hannah memilihkan nama untuk anaknya dengan nama yang memiliki arti baik dan mulia, yaitu Maryam, yang artinya seorang wanita yang ahli ibadah. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 36, artinya sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Nama Maryam yang dipilih ibunya Hannah menunjukkan kebenaran nazar yang dia ucapkan untuk menjadikan anaknya seorang ahli ibadah. Hendaklah setiap kaum muslimah belajar dari Hannah dalam memberikan nama. Jauhkan nama-nama yang tidak mempunyai arti seperti Toto, Susi, Midu, Rasya, Narmin, Rania, Hadwa, dan lain-lain. Atau nama yang memiliki arti tidak bagus dan mengandung kehinaan seperti Himar, Baliyah, Hashi, dan lain-lain. Pelajaran keempat, Hannah memohon perlindungan kepada Allah untuk anaknya agar dijauhkan dari setan yang terkutuk. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 36, yang artinya, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak yang lahir kecuali ia akan dipukul oleh setan dengan pukulan, sehingga anak itu mudah untuk menangis, kecuali Maryam dan anaknya Isa alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dialami Maryam, yaitu tidak diganggu setan, adalah disebabkan permohonan yang tulus dari seorang ibu kepada Allah, keikhlasan hati, tawakal, dan permintaan pertolongan serta perlindungan kepada Allah, Zat yang Maha Mengetahui. Begitu pula Rasulullah SAW melakukan seperti yang dilakukan Maryam. Dalam riwayat hadis sahih disebutkan beliau memohon perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 3 kali. Lalu ditiupkan ke tangannya dan diusapkan ke tubuh mereka berdua sambil terus berzikir kepada Allah. Tidak diragukan bahwa perbuatan ini memberikan pengaruh yang besar bagi seorang anak dengan terhindar dari gangguan setan. Menanamkan anak kecintaan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Sesungguhnya apabila setiap ibu melakukan ruqyah syar'i ini kepada anak-anak mereka setiap hari, maka anak akan tertanam kecintaan kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi sangat disayangkan, kebanyakan kita membiarkan anak berjam-jam di depan televisi, mendengarkan musik dan lagu-lagu, serta menonton film. Tentu semua itu akan memberikan pengaruh kepada mereka. Maka kita sering menyupai anak yang baru berusia 2 tahun dapat menari dan bernyanyi. Malah ada kejadian seorang anak yang baru berusia 3 tahun ketika tidur di atas kasurnya, dia melihat adik wanitanya yang belum sampai umur 2 tahun tidur di dekatnya, lalu anak itu memeluk dan menciuminya. Semua itu karena dia menirukan film-film yang dilihat di televisi. Pendidikan yang dilakukan Hannah memberikan hasil yang sangat baik. Allah berfirman yang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 37, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Allah menerimanya dengan baik karena dia seorang ibu yang salehah. Diterimanya baik di dunia atau di akhirat. Di dunia seluruh manusia mencintai dan memuliakan Maryam dan anaknya, dan di akhirat dia adalah wanita terbaik di surga. Selain itu dia tumbuh dengan memiliki fisik yang baik, tinggi, semampai, cantik, pintar,
sopan, memiliki akhlak mulia dan keimanan yang kuat. Kesempurnaan yang dimiliki Maryam bertambah dengan pengasuhan langsung di bawah orang saleh yang memiliki akhlak sangat mulia, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam, yang sebelumnya diadakan perlombaan untuk menentukan siapa yang menjadi pengasuh Maryam. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 44. Yang artinya yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad, padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Diriwayatkan oleh Ikrimah, Hanna binti Faqud pergi ke Bani Kahin bin Harun alaihissalam, yaitu saudara Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu orang-orang sedang berkumpul, lalu dia berkata, siapa di antara kalian yang akan mengasuh anak wanita yang telah aku nazarkan menjadi pengabdi di Baitul Maqdis? Tapi anak ini wanita dan tidak diperbolehkan seorang wanita masuk Baitul Maqdis ketika haid, dan aku pun tidak akan membawanya ke rumahku. Mereka berkata, dia adalah anak imam kita. Imran adalah imam mereka dalam salat dan orang yang mengurusi persembahan hewan korban orang-orang Yahudi. Zakaria berkata, berikan kepadaku karena bibinya Asya binti Faqud di bawah pengasuhanku juga. Akan tetapi semua orang tetap ingin dilakukan pengundian siapa yang berhak mengasuh Maryam. Pengundian dilakukan sebagai berikut. Mereka berkata, kita pergi ke sungai Yordan dan kita lempar pena-pena kita. Barang siapa yang penanya tetap mengambang di atas air, dialah yang menjadi pengasuh Maryam. Mereka semua melempar penanya yang tertulis nama mereka masing-masing. Dan ternyata pena yang mengambang di atas air adalah pena Zakaria. Ada pendapat yang mengatakan pena itu muncul setelah tenggelam bersama pena yang lain. Ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi mereka, pemimpin, imam, dan ulama mereka. Maryam diasuh oleh Zakaria alaihissalam setelah dilahirkan dari perut wanita salehah. Gurunya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Pelajaran yang didapatkan dari Nabi Zakaria alaihissalam adalah ilmu yang bermanfaat, budi pekerti mulia, perbuatan saleh, adab yang baik, dan ikhlas dalam ibadah. Maryam tinggal di rumah seorang ahli ibadah dan orang yang mencintai Allah, hingga akhirnya dia sampai kepada makam Sidikin. Al-Quran telah menjelaskan kepada kita bahwa Maryam memiliki karamah yang tidak cuma satu atau dua, tapi banyak sekali, dan tidak ada yang memilikinya kecuali hanya dia sendiri. Ketika Zakaria meninggalkannya, turun buah-buahan dari langit. Saat musim panas, buah yang turun adalah buah musim dingin. Saat musim dingin, buah yang turun adalah buah musim panas. Dan ini tidak terjadi sekali atau dua kali, tapi berkali-kali. Allah menceritakan peristiwa itu dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 37, yang artinya, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Zakaria bertanya, dari mana buah-buahan ini? Maryam menjawab, dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa diperhitungkan. Maryam meyakini bahwa pemberi rezeki adalah Allah. Setiap pertambah karamah yang diberikan Allah kepadanya, dia semakin menyadari akan kebesaran nikmat dan berusaha untuk semakin dekat dengan pemberi nikmat. Sungguh benar janji Zat pemberi rezeki ketika dia berfirman dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3, yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Setiap rizki yang datang kepadanya dia selalu mengucapkan, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beberapa hari tidak makan sampai beliau merasa lapar sekali. Beliau mendatangi rumah istri-istrinya, tapi tidak satupun dari mereka memiliki makanan. Lalu beliau mendatangi rumah anaknya Fatimah. Wahai anakku, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat aku makan? Sungguh aku lapar sekali. Fatimah berkata, tidak ada, demi Allah, demi bapakku dan ibuku. Setelah Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, Fatimah terpikir keadaan bapaknya dan perbuatannya. Cepat-cepat dia memanggil pembantunya dan memerintahkan untuk mengambil 2 potong roti kering. Setelah itu diletakkan roti di atas mangkok besar dan dia berkata, aku akan memberikan 2 roti ini kepada Rasulullah, walaupun aku dan anak-anakku juga sedang lapar. Fatimah menyuruh Hasan dan Husain menyusul Rasulullah. Dan setelah beliau sampai, Fatimah berkata, demi bapakku dan ibuku, aku telah diberikan sedikit rezeki oleh Allah, tapi aku menyembunyikannya darimu. Rasulullah berkata, kemarilah wahai anakku. Fatimah menghampiri dengan membawa mangkok besar yang diisi 2 roti kering. Dan ketika tutup mangkok itu dibuka, ternyata di dalamnya penuh dengan roti dan daging. Spontan dia berkata, ini adalah keberkahan dari Allah. Fatimah langsung membaca hamdalah dan salawat Nabi. Mangkok yang sudah penuh dengan roti dan daging diberikan kepada Rasulullah. Ketika melihat itu, beliau mengucapkan hamdalah dan bertanya, dari mana ini semua? Fatimah berkata, wahai bapakku, makanan itu dari sisi Allah. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Rasulullah SAW berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kamu, wahai anakku, seperti pemimpin wanita Bani Israel, yaitu Maryam. Sesungguhnya dia setiap diberikan rezeki oleh Allah dan ditanya oleh Zakaria alaihissalam, dia berkata, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abu Thalib dan mereka, Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain makan bersama-sama. Lalu dikirim kepada istri-istri Nabi dan keluarganya, semuanya makan dan kenyang. Fatimah berkata, isi mangkok itu tetap saja seperti semula, tidak berkurang. Lalu Fatimah membagikan kepada tetangga-tetangganya. Allah telah memberikan keberkahan dan kebaikan kepada Fatimah. Ketika Zakaria melihat karamah yang luar biasa dan banyak dalam diri Maryam alaihissalam, dia termotivasi atas keinginannya untuk memperoleh anak meskipun usianya dan usia istrinya sudah tua dan mandul. Keyakinannya semakin bertambah atas kekuasaan Allah di atas segala perhitungan manusia. Dan tidak lama Allah mengkaruniainya dengan anak yang menjadi panutan manusia. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 38 sampai dengan 40, yang artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku telah sangat tua, dan istriku pun seorang yang mandul. Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Maryam semakin meningkatkan ibadahnya sampai orang-orang menjulukinya Maryam al-Batul, seorang yang meninggalkan hidup dunia untuk beribadah kepada Allah.
Kenikmatan ibadah yang dilakukan telah menghilangkan keinginan untuk menikah. Dia tidak menikah sampai mendapat julukan Maryam al-Azra atau perawan. Jadi dia dipanggil Maryam al-Azra al-Batul. Setelah ibadahnya semakin dinikmati dan telah mencapai makam yang tinggi di sisi Allah, serta bertambah nilai-nilai keimanannya, hingga memilihnya sebagai nomor pertama dalam keilmuan dan ketaatan kepada Allah di kalangan wanita Bani Israel. Bahkan sebagian ulama mengatakan Maryam adalah pemimpin seluruh wanita di dunia dan pemimpin wanita penghuni surga. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 42 sampai dengan 43 yang artinya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." Setiap orang apabila telah mencapai puncak dari keimanan dan kemuliaan di sisi Allah, maka akan mendapatkan cobaan besar dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, orang yang paling berat mendapat cobaan adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang serupa dengannya. Seseorang mendapat cobaan berdasarkan keimanannya. Apabila imannya bertambah, maka bertambah pula cobaannya. Dan apabila imannya berkurang, maka berkurang juga cobaannya. Maryam adalah seorang yang taat, selalu beribadah, sujud dan ruku, sehingga seseorang berkata, "Aku naik ke mihrab Maryam dan aku lihat dia sedang ruku, sujud dan berdiri beribadah sampai air berwarna kuning keluar dari kakinya." Yahya bin Abi Katsir berkata, Maryam banyak melakukan sujud sampai keluar air berwarna kuning dari matanya. Dia juga selalu menyucikan tubuhnya setiap akan menghadap Allah. Abu Syaujab berkata, Maryam setiap tengah malam selalu mandi. Ibadah yang dilakukannya telah sampai makom ibadah as-sidikin atau orang-orang saleh. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 75 yang artinya ibunya seorang sidikoh atau solehah. Dalam ayat lain, yaitu dalam surat At-Tahrim ayat 12 yang artinya dan dia membenarkan kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dia termasuk orang-orang yang taat. Makam taat sama dengan makam sadikoh, dan keduanya merupakan makam tertinggi setelah makam nubuah atau kenabian. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu Nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. As-Siddiqah adalah seseorang yang memiliki keikhlasan yang tinggi, meyakini kebenaran apa yang datang dari Allah, muraqabah atau pengawasan Allah kepadanya yang sempurna, dan musyahadah atau penyaksian kebesaran Allah yang sempurna. Sifat ini diberikan kepada selain para nabi dan rasul. Belum ada wanita di dunia yang telah mencapai makom seperti ini selain Maryam alaihissalam. Dan Allah memujinya dalam Al-Quran 2 kali. Dan ini tidak dilakukan kepada wanita-wanita lain meskipun dalam hadis Nabi SAW disebutkan seperti Asiyah istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Rasulullah. Ketika Maryam telah sampai makam ini, datang ujian Allah kepadanya. Ketika Maryam telah sampai makom ini, datang ujian Allah kepadanya. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, Quran surat Maryam ayat 16 sampai dengan 28. Inilah keadaan Maryam ketika melakukan halawat atau menyendiri. Dia merasa tenang dan bahagia dalam halawatnya.
Akan tetapi datang sesuatu yang mengejutkan bahkan menakutkan, yaitu dengan datangnya seorang laki-laki. Timbul pertanyaan, kenapa Maryam melakukan khalwat? Di mana Maryam melakukan khalwat? Ada pendapat yang mengatakan Maryam melakukan khalwat karena dia dalam keadaan haid dengan mengambil tempat yang sangat jauh dari Baitul Maqdis. Kemudian masuk kepadanya seorang laki-laki sebaya yang sebenarnya dia adalah malaikat Jibril, utusan Allah. Maryam tidak mengetahuinya dan dia hanya melihat secara zahir bahwa yang datang kepadanya di saat sendiri dan tidak ada siapa-siapa bersamanya adalah seorang laki-laki. Maryam mengira laki-laki ini akan melakukan perbuatan keji kepadanya. Maka Maryam berkata kepada malaikat Jibril yang berwujud laki-laki itu, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Perkataan ini memperlihatkan ketaatan dan sifat tawakalnya kepada Allah. Dia menyandarkan keselamatannya kepada Allah. Dia tidak mau melakukan perbuatan keji karena takut kepada Allah. Inilah yang harus dilakukan setiap muslim ketika merasakan gangguan atau bisikan setan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 201 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was atau gangguan dan bisikan dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Malaikat Jibril menjawab perkataan Maryam yang dipenuhi rasa takut. "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu." Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan kedatangannya, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Perkataan Jibril ini lebih mengundang kecurigaan Maryam, meskipun dia mengatasnamakan Allah. Terbesit di benaknya orang ini hanya menggunakan nama Allah untuk dapat melakukan kemaksiatannya. Maka Maryam dengan tegas tanpa aling-aling lagi menjawab, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan seorang pezina." Tentu Maryam sangat terkejut dengan kabar yang diberikan oleh Jibril. Maka Jibril meyakini Maryam bahwa dia adalah benar-benar malaikat utusan Allah dan kehendak Allah tidak terbatas dengan hukum dunia. Jibril mengatakan apa yang difirmankan Allah, yang artinya, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku." Kemudian dijelaskan ujian yang besar ini mengandung manfaat yang luar biasa bagi manusia, agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dikuatkan lagi bahwa ini adalah kehendak Allah yang tidak dapat ditentang. Hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Kisah ini diteruskan dalam surat lain tentang bagaimana hamilnya seorang wanita tanpa suami, yaitu Jibril meniupkan ruh melalui pakaian yang dikenakannya, dan masuklah ruh Al-Masih ke dalam tubuh Maryam. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 91 yang artinya, "Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah bagi seluruh manusia." Juga dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-12 yang artinya, "Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami." Ada pendapat yang mengatakan Jibril meniupnya melalui kemaluan, dan ini adalah pendapat yang salah, karena Maryam adalah seorang yang sangat suci dan melindungi kehormatan. Begitu pula malaikat Jibril, ia adalah Ruh Kudus yang diutus oleh Zat yang Maha Suci. Setelah Allah menjaga kehormatan Maryam dan memberikan anak tanpa melalui perkawinan, apakah Allah tidak mampu memberikan anak tanpa harus melalui hamil dan melahirkan, atau menghilangkan rasa sakit ketika hamil dan melahirkan? Sesungguhnya Allah mampu melakukan itu semua. Tetapi Allah ingin mengembalikan kepada hukum alam atau sunatullah seseorang anak lahir melalui hamil dan melahirkan. Setelah Allah melimpahkan kepadanya hal-hal yang di luar hukum alam, seperti tersedianya buah-buahan tanpa ada sebab akibat, anak tanpa sebab akibat, dan mengalirnya sungai dari bawahnya tanpa sebab akibat.
Setelah dirasakan rasa sakit yang begitu pedih, dia bersandar ke pohon kurma. Saat itu dia berkata menggambarkan rasa sakit yang dirasakan. Alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti dan dilupakan. Pada saat itu datang keajaiban kepadanya. Karomah kembali terulang dalam dirinya dan terdengar dari bawahnya memanggil dan menyerukan, jangan bersedih. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat tentang siapa yang berkata jangan bersedih kepada Maryam. Dan pendapat yang paling kuat adalah itu suara Isa alaihissalam, bukan malaikat Jibril. Isa alaihissalam melanjutkan pembicaraannya. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, sungai yang mengalir di bawah kakinya. Ini merupakan karomah nyata bagi Maryam. Selanjutnya Allah memberikan karomah lain kepadanya. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masih mangkel kepadamu. Pada kesempatan ini Allah memerintahkan untuk melakukan usaha atau mencari sebab. Tapi usaha dan sebab yang dilakukannya tidak memberikan manfaat apa-apa karena yang digoyangkan Maryam adalah batang pohon, bukan dahannya. Dan di batang pohon kurma itu tidak ada buahnya. Jadi sulit dengan menggoyangkan batang pohon akan jatuh buah kurma. Ditambah lagi yang jatuh adalah buah kurma yang masih mangkel. Dalam istilah Arab disebut rutab atau kurma yang sudah kering. Yang tentunya batang rutab lebih kuat dari batang tamar. Ini adalah karomah yang kembali Allah berikan kepada hambanya yang saleh dan patuh kepadanya. Isa alaihissalam terus berkata kepada ibunya, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk yang maha pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maryam melaksanakan perintah anaknya yang merupakan perintah Allah. Dia diam tidak berbicara apa-apa ketika menemui kaumnya dengan menggendong seorang bayi laki-laki. Kaumnya mendatangi Maryam dan terkejut melihat anak bayi yang digendongnya. Mereka saling menuduh siapa yang melakukan perbuatan keji ini kepada Maryam. Mereka menuduh Yusuf An-Najjar, seorang yang taat beribadah dan selalu melakukan perbuatan baik. Tuduhan itu dibantah oleh Yusuf An-Najjar. Lalu mereka menanyakan kepada Maryam siapa yang menyebabkan kehamilan ini. Karena Maryam adalah panutan kaum wanita dalam beribadah, anak dari imam mereka yaitu Imran, dan mereka tidak pernah mendengar bahwa Maryam dekat dengan seorang laki-laki. Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara wanita Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang penjahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maryam tidak menjawab apa-apa. Dia hanya menunjuk kepada anaknya. Yang disebutkan dalam Quran surat Maryam ayat 29, yang artinya Maryam menunjuk kepada anaknya. Orang-orang Yahudi semakin marah, seakan-akan mereka dipermainkan oleh Maryam. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Quran surat Maryam